kembali lagi di Siniar namanya obrolan. Pada hari ini kita di episode Tukar Pikiran sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Saya Naila Autar sebagai host hari ini. Kita akan membahas terkait agama, negara, dan narkotika. Di sini sudah hadir narasumber kita Bapak Muhammad Zarkasi, Bang Jack sapaan akrabnya, benar? Iya, Bang Jack ini merupakan purnawirawan Komisaris Besar Kepolisian. Sebelumnya Bang Jack boleh diceritakan kegiatan saat ini sebagai apa? Oh gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Muhammad Zarkasi. Ada marganya Muhammad Zarkasi Asnawi. Nah, apa tuh Asnawi? Asli anak Betawi. Biasa dipanggil sama teman-teman dari kecil ya Bang Jack. Biar kelihatannya global, Jack. Padahal sih bukan Jack, Jaka gitu kan. Jadi Jack ya gitu ya. Ya, 35 tahun bertugas di kepolisian ya. 10 tahun diantaranya di bidang narkotika, narkoba dulu. Sisanya di bidang lain. Lalu dari 35 tahun terakhir penugasan, tugas saya memang terakhir sebelum selesai itu di atase kepolisian. Ya, 3 tahun sih atase kepolisian di Timur Tengah, membawahi Jordan, Palestina, Lebanon, Syria, Irak, Iran ya waktu itu. Sejak selesai COVID, selesai purna tugas, karena saya juga punya latar belakang S1, S2-nya saya di bidang hukum, maka saya banting setir. Nah, saya ikut berprofesi, ganti profesi, dulunya polis, penyidik, sekarang saya jadi lawyer. Ah, gitu. Lawyer, tapi sama-sama gakum ya ceritanya ya. Ya untuk memberikan kontribusi mengabdi kepada bangsa ini. Ya, jadi sekarang saat ini resmi memang saya sebagai lawyer, dipercaya oleh rekan-rekan teman-teman pengacara itu, saya selaku ketua pengurus ya, jadi badan pengurus wilayah Peradin DKI Jakarta. Jadi profesi lawyer, dulu penyidik, sekarang lawyer. Juga aktivitas lain ya saya mencoba, saya aktif di Pramuka dari kecil, sekarang saya juga selaku kepala pusat pendidikan latihan. Nah, jadi Kapusdik Latda Pramuka DKI Jakarta, yang merangkap juga saya pelatih pembina pramuka untuk di tingkat nasional. Jadi itu yang memang sedikit latar belakang, sekedar memahami bahwa namanya pengorbanan dan perjuangan ya untuk generasi muda itu banyak bidangnya. Saya lebih cenderung di pramukanya, juga kan aktif di pencak silat, saya di pengurus PB IPSI di pencak silat. Nah, itu sampai sekarang dengan Pak Prabowo ya membawa itu, hingga ingin mencoba membantu menjaga generasi muda kita ini biar tetap cinta NKRI, punya wawasan kebangsaan yang kuat. Begitu singkatnya. Iya, jadi karena aktif di Pramuka berarti dipanggil kakak juga. Pramuka itu nggak pernah tua loh. Panggil kakak terus pokoknya, mau tua mau muda kakak gitu. Oke, baik. Ya kan? Gitu. Ya, itu tadi cerita latar belakang dari pemateri kita, Bang Jack ya. Ya. Keren sekali. Selanjutnya sudah hadir juga Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Nurdin Lubis. Benar Bapak sebagai seorang aktivis dari pengurus Ansor. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Boleh Bapak cerita tentang aktivitas Bapak saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan hari ini saya di dunia pendidikan masih sebagai pengajar. Basic pendidikan dari sebuah lembaga pendidikan pesantren klasik yang waktu itu memang sistem sekolah itu belum masuk di pesantren. Dan di perjalanannya alhamdulillah dari basic pesantren klasik akhirnya saya kuliah di UIN, ngambil jurusan akidah filsafat, dan pada akhirnya bisa mengawinkan bagaimana pola-pola beragama dengan pola pikir akademis gitu. Dan sekarang alhamdulillah masih aktif di pesantren, ngajar di pesantren Jakarta Selatan, sama satunya di Bogor, SMA dengan Aliyah. Dan di rumah juga kita ada lembaga pendidikan untuk anak kecil, ada pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, seperti itu.
Jadi dan juga dari Ansor sendiri karena memang dari Nahdlatul Ulama ya, memang tipikalnya itu untuk memberikan ilmu itu apapun dikasih. Itu. Makanya mungkin sama saja dengan Kak Jack apa Bang Jack. Bang Jack boleh. Dengan Bang Jack artinya sama-sama bersentuhan dengan masyarakat. Itu seperti itu. Dan ini di bidang pendidikan begitu ya Pak? Pendidikan. Iya, luar biasa sekali latar belakang dari kedua narasumber yang hadir pada hari ini. Tentunya akan menarik ketika kita membahas tentang agama, negara, dan narkotika. Begitu, kita akan mulai saja langsung pertanyaan nih Pak. Di sesi bincang kita sore ini, sebenarnya Pak, apa? Narkotika itu apa gitu? Lalu kemudian faktornya yang membuat narkotika berkembang dan meningkat itu sebenarnya apa? Kita mulai dari Bang Jack terlebih dahulu. Iya, para regil kalau dari luar. Jadi kalau bicara masalah tadi tentang narkoba ya, narkotika di negara kita ini memang ya kita sudah sakit kondisinya ya. Banyak masyarakat kita sudah sakit ya akibat tadi. Ya untungnya ada kawan kita ini, beliau ini ada salah satu juga pasukan, ada bentengnya dari masalah akidah. Nah, narkotika itu saya waktu di tahun-tahun 80-an saya bertugas itu 80-90, dulu awalnya kan narkotika itu masih daerah-daerah transit Indonesia tuh. Dari luar negeri barang-barang narkotikanya transit dulu terus masuk ke negeri tujuan, negara tujuan, ke Australia kemana. Tapi periode sekarang Indonesia ini bukan transit lagi, udah daerah marketing pemasaran. Ya, mereka narkotika ini barang-barang haram ini memang sudah semua lapisan. Dulu hanya orang-orang kaya yang mampu, sekarang banyak orang-orang di golongan bawah pun banyak yang terlibat itu ya. Dan itu tidak ada ampun kalau dibicara narkoba itu nggak ada susah sembuhnya, tobatnya juga susah ya karena pengaruh obat yang kuat hingga Bali bahwa di Undang-Undang Nomor 35 2009 jelas narkotika itu ada turunan-turunannya dibagi kelompok ya, termasuk ada yang jenis cair minuman, ada yang tablet, ada yang daun, semua itu terbagi. Tapi pada intinya menurut sudut pandang hukum itu kan sudah tidak ada lagi pembenaran penggunaan kecuali hanya satu untuk medikal ya, untuk pengobatan. Itu pun harus di bawah pengawasan dokter ahlinya. Nah, di luar itu memang tidak bisa. Kenapa? Amat sangat membahayakan. Saya melihat sendiri bagaimana para korban-korban narkotika itu bukan hanya orang-orang dewasa, anak-anak itu sudah tidak mengenal dirinya, tidak mengenal orang tuanya. Jangan bicara masalah agama, udah lupa tuh dengan agama dia, ibadahnya dia. Maka memang harusnya sih say no to drug itu harus terus dikumandangkan dari segala lapisan, tidak hanya slogan. Karena kalau itu kita kendor, para pelakunya itu, mafia-mafianya itu dia mencari celah. Kita boleh lihat sekarang di sekolah-sekolah terkadang dimanapun mereka itu cari pangsa pasar bisa dirubah. Jenis narkotika itu bisa jadi bentuk permen, bisa jadi apa, minuman-minuman kayak anak-anak, padahal di dalamnya sudah ada, hingga mencekoki anak-anak kita generasi. Intinya, perang narkotika itu strateginya orang pihak-pihak luar adalah merusak generasi, menguasai Indonesia. Cukup dengan suplai narkotika, rusak generasinya, maka lumpuh sudah bangsa itu. Tidak ada lagi generasi penerus yang sanggup menjaga, mempertahankan bangsanya. Jadi cukup satu generasi aja diselesaikan oleh narkoba, maka habis sudah. Nah untuk itu kita memang harus serius nih penegakan hukum. Waktu zaman saya dulu bertugas sih masih ada ganja ya hanya gitu. Terus morfin betul. Sekarang lebih mengerikan. Heroin, valium, semua barang-barang itu ada juga yang narkotika tuh kimia, bahan kimia. Itu ya, terus tidak berkembang. hanya dikembang, dia rumus-rumusnya itu udah panjang-panjang hingga dengan harganya sendiri yang luar biasa tidak terjangkau. Contoh dulu mungkin pil ekstasi itu, pil gedek itu satunya umpamanya satu butir 75.000. Nah,
Sekarang mungkin satu butir itu udah ratusan ribu. Hanya untuk telan, terus dia bisa gedek-gedek semalaman gitu, nggak sampai, nggak apa, merasa kayak di nyaman, katanya di surga, padahal surga yang bermana kita nggak tahu juga, dia gedek-gedek ini, besok-besok masuk angin tetapnya. Tapi itulah ya, realitanya nggak ada baiknya, nggak ada untungnya, mudaratnya itu. Jadi yang ada memang hanya pengecualian tadi hanya untuk pengobatan tadi, narkoba ya di bawah pengawasan. Jadi menurut saya sekarang kondisi kita ini, pemerintah sudah maksimal berupaya, tapi musuhnya, lawannya ini lebih kuat. Maka butuh ketahanan dari sudut pandang tadi, dari agamanya, ya kan, ketahanan dari tadi cinta tanah air, kebangsaan. Nah itu butuh kerjasama semua pihak. Kalau hanya membiarkan penegak hukum, kepolisian dan mungkin BNN, itu mungkin hasilnya mungkin baru 50% atau 60%. Sisanya itu tanggung jawab kita semua. Nah itu sekilas tentang narkotika. Iya, jadi say no to drug itu memang harus terus diperangi dan bukan cuma slogan. Benar, nggak main-main. Kalau perlu di tempat-tempat ibadah, rumah-rumah ibadah, baik di masjid, di gereja, di kuil, itu terus dikumandangkan itu. Karena bentengnya itu di rumah-rumah ibadah itu buat umat-umat beragama itu sesuai dengan agamanya, mereka harus mempunyai pemahaman yang jelas itu, diberikan pemahaman itu ya menurut saya ya. Berbicara tentang agama ya Pak ya, menyenggol betapa pentingnya pendirian atau kekuatan dari religiusitas untuk sebagai benteng. Kita akan tanya nih dari pendapat Ustadz kita harus gitu. tanya pakarnya. Iya, langsung ke pakarnya. Bagaimana nih Tat? Bagaimana pandangan agama tentang narkotika ini, penggunaan dan juga jual beli, perdagangan narkotika? Apa pandangan agama? Ini menarik, karena sebenarnya penyakit itu zaman Rasulullah sudah ada. Innal khamru wal maisir, itu penyakit masyarakat. Jadi dulu itu dulu masih bentuk cairan Pak, masih arak khamr. Kamar. Dibawa dari Hijaz, dari Irak, dari kawasan Persia, dibawa ke Madinah dan dijual di situ. Tapi langkah-langkah agama waktu itu sangat manusiawi. Allah tidak langsung melarang bahwa khamr itu haram, tidak. Ada beberapa fase, ada beberapa kalau di situ ada beberapa marhalah, ada beberapa fase bagaimana pengharaman arak. Tapi sebelumnya sudah ada seseorang sosok yang menjadi kiblat, ada Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Arak pertama diberikan pemahaman bahwasanya arak ada manfaat dan ada mudorotnya. Ada efek positif dan negatif. Efek positifnya cepat mendapatkan uang. Karena di Indonesia juga ada pemakai, ada pengedar, ada bandar. Gitu. Mata rantainya begitu. Ada yang mengambil keuntungan, dia tidak pakai. Nah, zaman Rasulullah itu ada yang memang mengambil keuntungan, habis itu dijual ke masyarakat. Dan di Arab Saudi masa itu, minuman keras itu seperti air putih. Seperti air putih biasa. Dan sudah biasa. Artinya banyak Pak? Bukan banyak, di tiap rumah. Setiap kumpul, kongkow, itu arak ada di situ. Nah, fase pertama itu Al-Quran tidak langsung haram, tidak. Melihat kultur masyarakatnya. Makanya pendekatan agama itu bagaimana ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Dengan hikmah dulu. Setelah itu dijelaskan oleh Al-Quran bagaimana manfaat mudorot. Fase kedua itu kejadian. Sahabat Ali ngimamin dalam keadaan mabuk. Ngimamin sholat Isya waktu itu. Biasalah ada kenduri, kongkow-kongkow, ibaratnya ada kondangan. Sahabat Ali minum. Ketika sudah mabuk, ngimamin. Suratnya salah. Yang harusnya menyembah Allah, menyembah patung. Habis itu apa? Turun lagi sebuah ayat. Kamu kalau nanti ngimamin tidak boleh dalam keadaan mabuk. Belum haram. Bayangin coba. Pendekatan-pendekatan Allah saja dalam menentukan hukumnya itu sangat manusiawi. Karena di situ sudah, ibaratnya sudah menggurita. Minuman itu sudah menggurita. Baru fase terakhir adalah ketika pamannya sendiri, Hamzah ketika itu waktu ada kalau di sini apa Pak? Kalau ada hajatan lah ya, itu arak dijejer di situ. Bukan hajatan itu sahabat Ali. Pamannya Rasul itu sahabat Hamzah waktu itu lagi ada organ tunggal kalau di sini. Ada organ tunggal, habis itu ada penyanyi biduannya,
ada penyanyinya, diajak berdansa. Ayo katanya, ibaratnya kalau sekarang Pak Hamzah, ayo dansa sama unta. Untanya punya sahabat Ali itu disakiti. Sahabat Ali lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, unta saya disakiti oleh paman Rasulullah sendiri, paman sahabat Ali sendiri. Akhirnya habis itu kronologis ya. Jadi setelah itu Rasulullah marah. Paman, ibaratnya kalau Jakarta, cing, nggak boleh gitu, cing. Itu. Setelah itu Rasulullah marah. Rasulullah tidak tahu pamannya ini mabuk. Nah, setelah tahu pamannya mabuk, Rasulullah tidak marah. Oh, menyadari ini dalam keadaan mabuk. Akhirnya Pak sahabat Umar yang marah. Dari awal yang paling keras sahabat Umar. Ya Rasul, saya pengen bentuk hukum yang pasti tentang masalah arak. Akhirnya turunlah sebuah ayat yang ayat itu menunjukkan ayat itu turunnya ayat itu mengeksekusi bahwasanya khamr itu haram dan najis. Akhirnya innamal khamru wal maisir, di situ nanti ada wal azlamu, di Al-Qur'an jelas. Nah, baru di situ secara kullian, awalnya itu kalau dalam kitab itu namanya juz'ian, fase demi fase. Tapi ketika sudah akut baru itu haram. Dan itu konsisten. Makanya sebenarnya kalau di Indonesia itu untuk penyembuhannya, mohon maaf ya, kalau dari dimensi agama itu bicaranya dari partikel terkecil, itu keluarga. Makanya kita dari orang pesantren itu bukan hanya yang sifatnya fisik, tapi juga ruhani. Makanya kita sebagai yang bersentuhan dengan masyarakat dari sisi agama, itu partikel terkecil adalah keluarga. Partikel terkecil, baru nanti dari partikel kecil keluarga, baru nanti dengan RT, RW, nah baru ormas di situ. Kalau Bung Jack bicara tatanan hukum negara, jadi sebenarnya ini bisa bersinergi antara ulama dengan umaro. Saya bukan ulama, artinya mencoba untuk bersinergi di situ. Kita membenahi masyarakat, habis itu dimensi hukumnya ditegakkan, dan hukum ketika ada personal yang bisa dijadikan contoh, itu ikut semua. Dan memang beda ya. Kalau di sana ada Rasulullah yang dipantau oleh Allah dan semua hukumnya dilaksanakan dengan baik. Hukumnya itu kan cambuk. Hukumnya cambuk. Kalau Islam itu 40 kali. Imam Syafi'i 40 kali, ada yang 60 kali. Itu. Makanya sebelum ke ranah yang lain, ada beberapa tipikal pengobatan dalam Islam. Terkait tentang narkotika yang pada zaman dahulu, zaman Rasulullah itu khamar ya Pak ya. Itu pelarangannya itu bukan langsung dilarang, tetapi memang melalui beberapa tahap sehingga akhirnya turunlah ayat yang melarang tentang penggunaan khamar itu, begitu. Lalu kemudian kita akan berbicara terkait dengan efektivitas penanggulangan penegak hukum nih Pak. Iya, penegak hukum di Indonesia tentang narkotika ini, bagaimana efektivitasnya? Ya, masalah ini memang sudah masalah jadi klasik ya. Sudah berjalan lama, pemerintah ya, CQ, dari kepolisiannya, dari BNN ya, BNN sendiri suatu badan tadi, Badan Narkotika Nasional, punya juga di tingkat daerah. Begitupun kepolisian sampai di Polsek pun itu ada unitnya yang bertanggung jawab menangani narkotika. Dan memang kembali ini penyakit ya, penyakit yang sudah kronis dan butuh penanganan yang serius dari semua pihak. Jadi jangan hanya dibiarkan penegak hukum bekerja sendiri, mencari, memproses ya, lalu mengirim mereka hingga yang bersalah harus ditahan, disidang, dipenjara dan sebagainya. Tetapi harus juga mencari akar masalahnya, sumbernya ini, ya kan? Setidak-tidaknya memang harus pemerintah itu harus kuat di dalam berdasarkan undang-undang pegangannya itu undang-undang, ya, undang-undang yang sudah ada memang sudah mumpuni, tapi butuh penegakan hukum yang fokus dan konsekuen, ya, konsekuen terus menerus. Dan selama ini penanganannya memang sudah berupaya lah maksimal, tapi tentu banyak terjadi kebocoran-kebocoran, ya kan, banyak terjadi penyalahgunaan di lapangan hingga mereka pemakai, penjual, agen-agen itu terjadi tuh saat ini. Ya, pemerintah sendiri dalam hal ini umpamanya kayak di kepolisian ada
pusat rehabilitasi Parmadi Siwi. Lalu BNN juga sudah punya, ada di suatu tempat di Jawa Barat itu pusat rehabilitasi buat korban, ya, korban pengguna. Dan di situ sudah di undang-undang itu sudah dijelaskan batasan berapa yang bisa ditoleransi, berapa yang memang bisa langsung dilakukan tindakan digunakan bagi para pengguna, ya tentu hukum harus ditegakkan. Tapi kembali lagi kebanyakan korbannya ini juga banyak orang golongan menengah ke bawah. Tapi ada juga Pak korban yang dia adalah penegak hukum itu sendiri Pak. Gitu gimana Pak? Di pihak pemerintah. Ini kembali bicaranya berarti oknum ya. Iya, oknum. Oknum di bidang apapun ada, ya ada. Jadi kalau boleh bilang di tanah air kita bidang mana yang clean, yang bersih. Iya. Ya, jujur aja nih. Ya, apalagi itu ya seksi itu ya, masalah narkotika seksi. Jadi ada aja oknum memang. Oknum ya, bukan instansinya atau lembaga yang mencari keuntungan. Nah, itu yang kalau itu terjadi itu merusak, itu sistemnya rusak. Ya, mencari membenarkan pelaku, bukannya diproses lalu ya ada istilah-istilah bargaining dan sebagainya, dan itu dari sudut apapun tidak bisa dibenarkan. Hukum tidak membenarkan, apalagi agama. Kalau dia percaya dengan agama kan melarang, ya kan? Kong kali kongnya itu antara petugasnya dengan pelaku dan sebagainya. Jadi efektivitas tentu berupaya maksimal ya kalau kita lihat pemerintah penegakan hukumnya. Tetapi tentu masih ada kebocoran-kebocoran. Ingat, pelaku kriminal itu selalu satu langkah, dua langkah itu di depan penegak hukum. Dia lebih cepat larinya. Bukan kayak di belakang bayangan ngikutin, dia di depan kadang-kadang. Jadi si petugasnya ngejar, satu dua langkah dia udah lebih cepat. Jadi itulah yang terjadi di tanah air kita. Maka kita butuh tadi peran tokoh masyarakat, peran tokoh agama, ya kan, untuk sama-sama tadi mencoba melakukan pencegahan, menyadarkan masyarakat. Nggak ada baiknya, ya. Saya pernah punya tetangga itu korban, awalnya korban dia memakai, lama-lama dia jadi terlibat lebih parah, akhirnya dia jadi pedagang, dealer dan sebagainya. Endingnya adalah hidupnya berakhir di lembaga pemasyarakatan. Apakah itu yang dicari? Ya kan? Yang harusnya di harapan bangsa, akhirnya dia harus mengendap di sana 5 tahun, 10 tahun di lembaga pemasyarakatan. Nanti keluar dari sana pun pasti capnya sudah jelek. Lalu apa yang diharapkan di situ? Jadi intinya kembali narkotika, narkoba dalam segala jenis macamnya tidak ada yang hal positifnya, banyak mudaratnya. Jadi untuk itu kita butuh kebersamaan, ya itu sih menurut saya tadi. Ya, jadi memang butuh kerjasama dari berbagai pihak, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ya untuk memberantas narkotika Betul ini. sekali. Iya, oke kita beralih nih. Kalau dari Pak Ustadz sendiri sebagai tokoh agama, apa peran kontribusi dalam membantu untuk rehabilitas atau penanggulangan narkotika ini? Ya, oke. Dalam hal ini pemerintah sudah punya perangkat. Ada perangkat hukum sudah ada. Tindakan preventif sebenarnya dari kepolisian sudah ada. Iya. Oknum biasa dimanapun tempat ada. Dalam sudut pandang agama kita masuk partikel yang terkecil, yaitu keluarga. Iya. Gitu. Karena begini, ketika keluarga sudah harmoni di situ, memberikan pencerahan kepada orang tua, maka lingkungan keluarga yang positif itu imbasnya kepada anak. Di Bandung, yang pernah saya baca itu, hampir rata-rata yang terjebak pada narkotika itu adalah broken home. Dari keluarga, partikel terkecil yang sangat kecil. Makanya dalam Islam sendiri, madrasatul ula al-ummahat. Pendidikan pertama adalah ibu. Jadi sebenarnya saya kemarin pengen dengan NU di wilayah sekitar saya, kita adakan parenting. Berikan nuansa-nuansa rohani kepada ibu-ibu, bahwasanya jangan pernah bicara atau ngomong kepada anaknya yang buruk-buruk. Doakan yang baik dari dimensi rohani itu.
Nah, setelah partikel terkecil dari keluarga, ruhani itu lalu masuk ke bikin lingkungan yang positif. Dan alhamdulillah saya sudah menerapkan itu. Dari partikel keluarga dengan pengajian ibu-ibu, setelah itu bikin lingkungan positif. Jadi bagaimana kita membentuk lingkungan dengan penguatan agama, akidah kita pantau. Nah, setelah itu baru nanti ada ormas. Bikin kegiatan. Baru berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan BNPT, dengan BNN, segala macam. Dengan pencerahan-pencerahan itu. Kalau sisi agama jelas. Dari hukum positif, Indonesia jelas haram. Agama apalagi. Maka dari itu, kita sebagai yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tentang penanaman nilai-nilai agama, itu memang pendekatan keluarga. Itu inti, paling inti. Jadi yang dididik adalah orang tua, memberikan doa kepada anaknya, setiap tidur harus ridho dan ikhlas apa yang diperbuat, biar Allah nanti yang merubah hatinya. Gitu. Tapi zahir tetap memantau, tapi doa jangan lupa. Karena ruh, itu sebuah ruh. Makanya kalau dimensi pesantren, dimensi agama, bicara bukan hanya fisik tapi ruhani. Ruhani. Ada cara penyembuhan tidak bukan medis, tapi acara agama. Iya. Salah satu contohnya adalah Abah Anom di Suryalaya. Itu bagaimana ketika jam 2 malam itu disiram pakai air yang sangat dingin. Itu menurut medis itu punya efek yang luar biasa. Di Tulungagung sama. Jadi gini Bang Ja, artinya pendekatan agamanya itu bagaimana nilai-nilai spiritual di situ. Ternyata menurut kedokteran, dimandikan tiap malam itu ada beberapa syaraf-syaraf yang mengendor, baru diinput dengan zikir. Dan tekan kontraknya luar biasa, mohon maaf, pengobatannya karena luar biasa. Tekan kontraknya adalah mati. Ketika diobatin di situ, ketika anak meninggal, jangan tuntut kami. Karena kita metode begini. Karena dia ketika meninggal pun dalam keadaan pengen bertobat. Itu. Luar biasa. Dia meninggal di situ dalam rangka pengen taqarrub ila Allah, bertobat kepada Allah. Dan di situ diajarkan zikir dengan la ilaha illallah. Ini versi pesantren ya. Ketika la ilaha illallah, ketika ada napas la ilaha illallah, ada susunan syaraf yang di situ efek-efek apa namanya? Karena kita bicara bukan hanya medis ya, tapi bicara bagaimana sel-sel setan masuk di situ. Ada zikir la ilaha illallah. Makanya ada zikir la ilaha illallah begitu. Habis itu setelah dimensi la ilaha illallah masuk istighfar, taubat terus. Jadi dimensinya adalah dimensi rohani. Jadi memang ada beberapa cara untuk mengobati itu. Karena ada teman saya sendiri Pak, ada Bung Jack. Teman saya alumni pesantren, hidup di Jakarta dan kena. Dibawalah ke Suryalaya, di Abah Anom, namanya di Inabah berapa. Habis itu saya waktu itu masih pesantren di Jawa Timur. Sama orang tuanya dari Inabah langsung dibawa ke tempat yang memang dikondisikan untuk secara spiritual untuk dibersihkan kembali. Akhirnya pesantren di Jawa Timur. Saya tanya bagaimana cara pengobatannya. Luar biasa. Jadi disiram tiap malam. Namanya itu hidroterapi. Namanya hidroterapi. Seperti itu. Dan itu dari berbagai kalangan. Dari berbagai kalangan, anaknya pejabat, anaknya orang biasa, dan memang alhamdulillah. Jadi penanganannya itu dari segi medis ketemu juga. Habis itu setelah baca la ilaha illallah, baca istighfar, setelah itu langsung sholatnya itu disambung sampai subuh. Istighfar. Dilakukan berbagai metode-metode taqarrub ilallah. Nah, itu dimensi rohani. Negara sudah memfasilitasi dengan adanya medis, ada juga, dan kita ada pendekatan rohani. Makanya kita punya cara masing-masing, yang penting tujuannya sama, bagaimana memberantas narkotika ini. Seperti itu. Begitu. Jadi memang yang perlu kita tekankan adalah bagaimana keluarga memiliki peran penting gitu dalam mengantisipasi, dan juga tadi disampaikan bahwasanya bukan hanya pemantauan tetapi juga disertai dengan doa. Begitu Pak. Iya, kalau berbicara tentang tantangan nih Pak, tentu ada tantangan. Lalu kemudian tantangan narkotika dalam segi pemerintahan untuk memberantas itu apa Pak tantangannya? Kalau bicara tantangan ya tentu amat sangat banyak ya. Amat sangat banyak bahwa pertama adanya seperti teori marketing ya, pasar ya. Ada permintaan ya kan, ada penawaran ya kan. Ada pembeli, ada penjual. Nah,
Nah itu memang harus dipotong tuh untuk narkotika. Ya kalau enggak permintaan besar, nah maka ini akan berupaya mencoba mencari pangsa untuk sebesar-besarnya menyediakan. Jadi ada istilahnya demand ya, permintaan. Nah untuk itu tentu tantangannya adalah tidak hanya penegakan hukum dilakukan, tetapi juga tadi dari mulai awalnya adalah proses prevention, pencegahan, ya kan, reedukasi di situ, pendidikan kembali, hingga kalau tahap-tahap tadi pencegahan sudah dilakukan, itu sudah bisa banyak mereduksi permintaan pasar tadi, masyarakat yang pengguna itu makin berkurang, maka para pelaku kriminal tadi juga akan berkurang juga karena tidak ada pembelinya umpamanya. Nah, kembali lagi kita butuh memang tantangan ini adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat kan. Nah, kembali tadi betul kata Pak Ustadz kita bahwa yang paling inti adanya adalah di keluarga. Yang terkecil, partikel terkecil keluarga, maka benteng pertama di keluarga. Kalau keluarga itu sudah jebol bentengnya, satu keluarga, dua keluarga, maka itu akan meluas. Itulah dilipat RT, ada keluarga itu yang harus jadi benteng. Kalau hanya mengandalkan penegakan hukum, saya rasa yakin tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal kalau tidak melibatkan unsur-unsur lain. Kembali lagi, masyarakat tadi punya tokoh. Di dalam keagamaan punya tokoh agama. Agama apapun, saya yakin akan memberikan support ya, bahwa narkoba itu dilarang. Nah, untuk itu, untuk menghilangkan tantangan, maka tadi ya kan, niat ditambah kesempatan, maka kejadian, action. Maka kalau ada niat, nggak ada kesempatan, tidak akan terjadi. Ada kesempatan, ya kan, tapi tidak ada niat, nah itu juga tidak akan terjadi. Itu teori hukum untuk kriminal. Untuk itu kita sama, kita hilangkan dulu niatnya, kesempatan ada pun. Kita nggak niat nih ada minuman keras, nggak ada niat, nggak ada masalah, ya kan? Terus ada niat, barangnya nggak ada, nggak dapat juga. Nah jadi N plus K tadi kejadian kriminal. Itu sih yang kita harapkan peran serta semua pihak untuk menghilangkan ancaman tadi. Kita beralih ke Pak Ustadz kita, bagaimana Pak melihat upaya pemerintahan ini, apakah sudah efektif? Lalu kemudian narkotika dalam sudut pandang fikih. Ini menarik Pak. Bagaimana Pak? Boleh diceritakan? Nah, ini pakarnya di agama sudutnya. Jadi kalau bicara narkotika memang kita kan kajiannya pada ilmu usul fik. Di ilmu usul fik itu ada yang namanya hukum asal. Hukum asal dari khamr adalah haram. Nanti ketika ada far'un, di situ ada far'un, ada cabang. Ketika nanti bicara far'un adalah khamr itu haram, nanti cabangnya itu menjadi haram. Dulu masih bentuk cairan, sekarang pil, bentuk padat. Habis itu ada bentuk malah permen ya, anak-anak. Itu akhirnya haram. Karena dalam Islam itu memang haram itu ada dari ainiyahnya, ada dari efek. Pokoknya yang memabukkan itu haram. Sehingga walaupun makan nasi kebanyakan, taruhlah jengkol, ada orang mabuk jengkol, haram. Bukan haram jengkolnya, tapi haram efeknya. Tapi kalau khamr jelas punya dampak memabukkan. Makanya wa kullu khamrin muskir. Jadi tiap khamr memabukkan, setiap yang memabukkan adalah haram. Itu tinjauan usul fiqh dari di pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita di Nahdlatul Ulama ada tema-tema itu tentang masalah penggalian hukum di situ. Jelas sebenarnya sudah komplit di agama kita. Nah, untuk pencegahan itu sebenarnya tadi bicara pencegahan. Iya, bicara bagaimana pemerintah efektif atau belum Pak? Sebenarnya pemerintah, kita sepakat, mohon maaf, dari awal saya sepakat di mana negara itu masih punya nilai-nilai, di situ negara hadir. Mohon maaf, walaupun narkotika sudah menggurita, apakah pernah negara menghalalkan itu? Agama di barometernya itu. Iya. Walaupun dulu ada maisir, judi. Indonesia bagaimana ramainya judi. Tapi sampaikah negara menghalalkan perjudian? Itu. Adapun kalau seumpama dampak di masyarakat itu penyakit sangat tua. Makanya itu sudah sunatullah. Kalau bicara tentang masalah tasawuf nanti ada bicara hikmatullah. Allah
Allah bukan tidak bisa menciptakan manusia itu semuanya taat semua, tapi bagaimana ada ruang sisi maghfirahnya Allah. Itu. Ada berjuang untuk memberantas narkoba, ada pahalanya. Tapi ingat, setan diciptakan oleh Allah untuk mengganggu manusia. Iya. Jadi, makanya di situ kalau kita tinjauan tasawuf, Allah mempunyai namanya ma'isyatullah. Ini pekerjaan Allah. Tapi ada hikmatullah, ada sebuah hikmahnya. Saya pikir negara sampai sekarang pun, mohon maaf apalagi Bang Jack sudah malang melintang di dunia BNN, BNPT. Tidak ada yang namanya kita menghalalkan itu. Oknum tetap ada. Makanya sebenarnya saya tetap positive thinking dengan negara itu. Kalau masa oknum biarinlah. Dalam agama juga masih ada oknum. Zaman Rasulullah ketika sudah diharamkan, ketika sudah dicambuk, itu ada sahabat yang kalau mabok pengennya dekat Rasulullah. Tidak clean, tidak. Orang mabok, tapi maboknya kangen Rasul. Bayangin coba. Dan mabok di samping Nabi. Dan tapi konsisten dalam penegakan hukum. Ingat, ketika orang itu sudah sadar sama Rasulullah, cambuk dia. Dicambuk 40 kali. Bilangnya apa dia? Kapok nggak? Kapok ya Rasul. Tapi setan masuk lagi, mabuk lagi. Tidak clean. Tapi tetap di situ ada maghfirah Allah, dia ada pintu taubat gitu. Makanya saya sampai detik ini saya masih husnudzon dengan negara. Negara hadir di situ dengan perangkat-perangkatnya. Ada unsur kepolisian, bagaimana penjagaan di luar. Makanya betul kata Bang Jack tadi, mereka itu selangkah di depan. Iya. Kita sudah memprotek diri di perbatasan. Mereka punya aja celah ada. Makanya ini sunatullah yang sedang berjalan. Dan di situ ada hikmatullah. Polisi berjuang, habis itu bagaimana mencegah itu. Saya kadang kalau lewat daerah Pondok Cabe kadang iri dengan kepolisian berjaga di mengatur jalan raya. Ya Allah Pak Polisi, saya bilang, saya baru mau berangkat untuk mengajarkan anak-anak, tapi engkau sudah berjuang di jalan raya untuk mengatur. Karena itu khalus surur. Dia memberikan kebahagiaan ketika diatur perjalanannya. Dimensi-dimensi itu, ruang-ruang itu. Makanya saya kadang ada tetangga saya pengen saya videoin, Bang Jack. Ya Allah, ini polisi luar biasa. Lihatlah, dia sudah berjuang di pagi hari, meninggalkan istrinya mengatur jalan raya. Itu hargailah, maksudnya hargailah. Kalau bicara oknum, dalam agama ada oknum. Jadi bagaimana makanya saya sampai sekarang berhusnudzon terhadap negara, Bang Jack dengan malang melintang. Saya mencoba untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tetaplah bersinergi. Seperti itu. Jadi Pak Ustadz ada contoh ya, pengalaman saya juga. Bicara yang paling ringan tadi masalah kamar, minuman keras. Itu pada suatu jamuan, kita jamuan makan nih di luar ya, negara terhormat, orang-orangnya terhormat. Kita dijamu makan, masing-masing masih menghormati saat itu. Sudah mulai keluar minuman tadi, mereka mulai minum, itu berubah itu. Wajahnya berubah, kemerah-merahan, terus bicaranya sudah mulai ngawur. Yang tadinya sama kita respect, nggak berani. Setelah dia mulai minum-minum tadi, udah mulai berani megang-megang, terus tepuk-tepuk kita. Padahal katanya kita tamu kehormatannya dia. Itu yang paling simpel. Dia sudah lupa dengan dirinya, tidak bisa mengendalikan. Makanya saya juga percaya, yakin di agama melarang karena itu ada mudarat. Dia akan lupa ingatan. Kalau sudah lupa, sudah apapun yang terjadi, ya kriminal apapun, ya sudah akan terjadi dan penyesalannya akan belakangan setelah dia sadar baru. Tapi itulah contoh kenapa dilarangnya tadi jenis narkoba yang paling ringan minuman keras. Karena udah jelas kita tegak sak, mau sedikit mau banyak, keliang-keliang sudah ngeliat ya itu pun yang haram pun jadi halal di mata dia. Itu menurut yang kita lihat kondisinya bahwa sekecil apapun ya memang harus kita tindak dengan segala cara, tentu harus bijak juga penindakannya. Saya rasa seperti itu, Pak Ustaz. Makanya kenapa arak itu termasuk sukul li khoti'ah, puncak dari sebuah keburukan. Ada kisah-kisah sebenarnya, takutnya panjang. Akan saya ceritakan bagaimana arak itu menurunkan kesadaran seseorang. Makanya kenapa sholat itu sekarang orang yang hilang akal itu tidak sah sholatnya segala macam. Jadi dimensi-dimensi agama itu.
Jadi makanya dengan sesuai pakamnya Pak. Seperti Ya, itu. kita ada di wilayah kita itu yang memproduksi ya di suatu provinsi minuman-minuman tadi dibuat jadi kayak minuman sehari-hari, ada merek cap tikus, cap inilah itu kan kadarnya tinggi. Ya. Jadi ada seorang yang terhormat tadi karena malam itu dia berpesta terus dia minum tadi sudah lupa besok pagi ingat-ingat dia udah ada di selokan geletak gitu. Habislah martabatnya dia. Hanya gara-gara minuman tadi. Iya, jadi dia lupa dengan malu, diri lupa dia dia apa enggak anak keluarganya bagaimana melihat itu tadi seorang pejabat minum, pokoknya nggak ada nih, udah ada di selokan pagi-pagi. Letak itu terjadi. Kenalan saya pun ada yang seperti itu pernah terjadi. Jadi nauzubillah menjalik bahwa itu hal itu memang harus kita hindari ya dengan segala latar belakang apapun kita hindari. Syukur-syukur tahap awal keluarga kita jaga dari hal tersebut. Ya, kita jauhkan dari bahaya narkotika, bahaya minuman keras dan sebagainya. Gitu ya kalau menurut saya sih. Karena memang dia awalnya yang lupa dengan diri dia, lalu Iya. kemudian itu pada akhirnya menyakiti orang lain juga Pasti ya. efeknya itu bukan hanya dirinya itu. Ke sosial juga ya Pak. sosial. Iya. Itu dan kita paling penting tadi mulai dari keluarga. Keluarga. The first Keluarga. priority is family. Family Nah, ya. Iya, Oke. kalau dalam kitanya Madrasatul Ula Al Ummahat. Iya. Ya, ada dua Luar versi biasa. nih, antara Inggris dan Bagaimana saling Arabnya. mengisi. Ya, oke kita di sesi akhir nih Pak. Iya. Sesi akhir boleh dari Bang Jack dulu Ya. sampaikan pesan terkait Iya. narkotika ini kepada generasi muda. Apa? Iya, say no to drug. Ya, katakan tidak kepada narkotika, apapun jenis turunannya. Jadi jangan pakai istilah sekali dicoba tetap disuka, tidak berlaku itu. Ada bahasa kalau kita lihat never try at home, kadang jangan kamu coba di rumah. Never test it and then become danger for your life. Jadi jangan sekali-sekali coba, hidupmu akan sepanjang hidupmu akan Jadi pesan di dalam kesempatan ini jangan ada istilah lagi coba-coba. Iya. Karena sekali coba masuk ke dalam lubang sumur susah naiknya ke atasnya. Iya. Jadi sekali lagi itu seumur hidup kita akan menyesali kalau sudah terlibat masalah-masalah narkotika. So, say no to drug. Katakan tidak pada diri kita, buat diri sendiri, buat keluarga kita, serta lingkungan kita, hingga negara kita betul-betul akan menjadi negara yang luar biasa. Baldatun Thayyibatun betul jadi betul-betul negara yang bermahrifah loh dinawi, aman tentram serta rahasia. Iya. Kayak gitu misalnya. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi jangan pernah untuk Iya, coba-coba. tapi nggak ada matinya. Iya, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Pesan untuk generasi muda. Para generasi muda sadar dengan tantangan zaman yang sedemikian luar biasa. Artinya teknologi juga memfasilitasi itu. Makanya saya kembalikan kepada keluarga, doakan anak-anak kita ruhaninya dari sisi ruhani. Sebenarnya pembelajarannya itu masuk ke keluarga lagi. Jangan sampai orang tua ketika anaknya terjerumus langsung mengutuknya, jangan. Iya. Ada pendekatan personal ke anaknya. Dan jangan lupa maafkan mereka. Iya. Ketika ridho Allah fi ridhol walidain. Ini tinjauan agama. Ketika orang tua sudah ridho fi ahwalihi di dalam ucapannya, di dalam tindakannya, biarkan Allah yang pemilik semua alam semesta ini yang merubahnya. Dan dia punya kesadaran tersendiri dan Allah yang merubah dengan nanti keadaannya. Allah yang merubah dengan santunnya nanti. Seperti itu. Makanya keluarga jangan lupa pantau anak kita, doakan mereka. Karena akan dimintakan pertanggungjawabannya. Karena apa? Setiap apapun yang kamu pimpin akan dimintakan pertanggungjawaban Wah, ini udah. di akhirat nanti. Apalagi anak laki-laki, maka nanti siap-siap akan dipertanyakan. Dan sekali lagi, saya pesannya bukan pada anak muda, tapi pesannya kepada keluarga. Doakan mereka, dukung mereka, beri support, masukkan nilai-nilai keagamaan dan doakan mereka. Insya Allah akan merubah tatanan itu dengan caranya Allah yang
sangat indah nanti. Sekian dari saya. Amin, amin. Karena memang Allah yang memiliki hatinya manusia gitu. Jadi jangan lupa untuk keluarga sekali lagi kita ikhtiarkan untuk saling mengingatkan, menjaga, dan jangan lupa orang tua untuk selalu mendoakan anak-anaknya begitu. Itu sesi perbincangan kita pada sore hari ini terkait dengan agama, negara, dan narkotika. Demikian terima kasih Bung Jack dan juga Pak Ustadz atas perbincangannya luar biasa. Kita kembali lagi di episode selanjutnya di Namanya Obrolan. Saya Naila Autar, sampai jumpa.